Oke, selamat sore untuk Ibu Yanti Mayasari Ginting, dosen kami dari mata kuliah kewirausahaan. Saya Cipta Ganda Papan, NIM 192123 dari kelas BM6 akan menjelaskan tentang dua materi. Yang pertama, teknik menentukan lokasi, layout, dan platform. Sebelumnya saya mohon maaf Bu, nggak bisa nampak muka karena share screen-nya dari HP, jadi nggak bisa nampak muka Bu. Tapi semoga suara saya jelas Bu ya. Latar belakang. Di Indonesia sendiri, sektor kewirausahaan adalah banyak digeluti oleh para pelaku usaha kecil alias UMKM, wirausahawan yang juga membantu pemerintahan untuk mengurangi jumlah pengangguran. Seorang pedagang kaki lima pun bisa disebut sebagai pelaku wirausaha. Kewirausahaan adalah sebuah proses menciptakan sesuatu agar bisa bernilai tambah dalam ekonomi. Untuk menjalankan kegiatan usaha diperlukan tempat usaha yang dikenal dengan lokasi. Lokasi ini merupakan komponen penting baik sebagai tempat menjalankan aktivitas yang melayani konsumen atau nasabah, pelanggan, aktivitas produksi, aktivitas penyimpanan, atau untuk mengendalikan kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Lokasi merupakan tempat melayani konsumen, dapat pula diartikan sebagai tempat untuk memajangkan barang-barang dagangannya. Konsumen dapat melihat langsung barang yang diproduksi atau jenis yang dijual, baik jenis, jumlah, maupun harganya. Di samping lokasi perusahaan, perlu juga dipikirkan tata letak sebagai tempat melakukan kegiatan usaha. Tata letak dipikirkan sebagai tempat melakukan kegiatan usaha. Tata letak ini dikenal dengan nama layout. Layout yang perlu dilakukan adalah terhadap gedung, baik aktor, bentuk gedung, atau lain yang berkaitan dengan gedung tersebut. Setelah mendapatkan lokasi dan layout yang tepat, pemilihan platform dan wirausaha juga menjadi salah satu kunci dalam keberhasilan wirausaha. Pemilihan platform mulai dari media online hingga media cetak dapat dilakukan untuk mendukung kegiatan wirausaha. Selanjutnya pembahasan. Lokasi dan layout. Lokasi adalah tempat melayani konsumen, dapat pula diartikan sebagai tempat untuk memajangkan barang-barang dagangannya. Lokasi digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan produk baik barang ataupun jasa. Konsumen dapat melihat langsung barang yang diproduksi atau jenis yang dijual baik jenis, jumlah maupun harganya. Lokasi pabrik. Keuntungan yang diperoleh dengan lokasi yang tepat yaitu pelayanan yang diberikan kepada konsumen dapat lebih memuaskan, kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja yang diinginkan, baik jumlah maupun kualifikasinya. Kemudahan dalam memperoleh bahan baku atau bahan penolong dalam jumlah yang diinginkan secara terus-menerus. Kemudahan untuk memperluas lokasi usaha karena biasanya sudah diperhitungkan untuk usaha perusahaan sewaktu-waktu. Memiliki nilai atau harga ekonomi yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Meminimalkan terjadinya konflik terutama dengan masyarakat dan pemerintah setempat. Kalau tadi lokasi dan layout ada lokasi, sekarang lokasi dan layout. Sekarang layout. Layout yang perlu dilakukan adalah terhadap gedung, baik tempat parkir, bentuk gedung, atau lain yang berkaitan dengan gedung tersebut. Penentuan layout juga perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti keindahan, efisiensi, kenyamanan, keamanan, dan biaya. Berikutnya jenis-jenis layout, lokasi dan layout, ada 4. Yang pertama, lokasi kantor pusat. Lokasi untuk mengendalikan kegiatan operasional cabang-cabang. Semua laporan, kegiatan, dan pengambilan keputusan dilakukan di kantor ini. Lokasi ini untuk kantor pusat biasanya di ibu kota negara atau provinsi. Kota-kota besar lah, seperti itu. Lokasi untuk pabrik.
Lokasi yang digunakan untuk memproses atau memproduksi barang atau jasa, lokasi ini biasanya didirikan dengan berbagai pertimbangan, apakah mendekati bahan baku, mendekati pasar, sarana dan prasarana atau transportasi. Selanjutnya, lokasi untuk gudang. Tempat penyimpanan barang memiliki perusahaan baik untuk barang-barang yang masuk maupun barang yang keluar. Lokasi gudangnya biasanya di daerah pergudangan, karena lokasi di sekitar kawasan pergudangan terkenal aman dan memiliki sarana dan prasarana lengkap. Lokasi untuk kantor cabang. Untuk kegiatan usaha perusahaan dalam melayani konsumennya, lokasi ini juga digunakan untuk memajangkan, hasil produksi atau berbagai jenis barang yang dijual. Letak lokasi cabang biasanya dekat dengan pasar ataupun konsumen. Pertimbangan penentuan lokasi. Jenis usaha yang dijalankan dekat konsumen atau pasar dekat dengan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, sarana dan prasarana seperti transportasi, listrik dan air dan sebagainya, dekat dengan pusat pemerintahan, dekat dengan lembaga keuangan, berada di kawasan industri, kemudahan untuk melakukan ekspensasi, kepedulian pada adat istiadat, budaya dan sikap masyarakat setempat, hukum yang berlaku di wilayah setempat, dan terakhir pertimbangan lainnya. Untuk lokasi kantor pusat, pertimbangan utamanya adalah berada di ibu kota negara atau provinsi seperti yang dijelaskan di awal tadi, yang tentunya dekat dengan pusat pemerintahan dan lembaga keuangan. Tersedia sarana dan prasarana serta dekat dengan pasar. Pertimbangan khusus untuk lokasi pabrik, paling tidak ada dua faktor penentu, yaitu yang utama adalah dekat dengan pasar, dekat dengan bahan baku, tersedia tenaga kerja baik jumlah maupun kualifikasi yang diinginkan, terdapat fasilitas pengangkut, jalan raya, kereta api, pelabuhan udara atau bandara, tersedia sarana dan prasarana seperti listrik, air, dan transportasi tadi, sikap masyarakat yang sekunder, di kawasan industri, dekat dengan pasar, dekat dengan bahan baku, tersedia sarana dan prasarana transportasi, hampir sama, kurang lebih seperti itu. Pertimbangan penentuan layout. Apa itu layout? Layout adalah dapat menentukan efisiensi proses, penentuan bentuk dan penempatan dan fasilitas yang produksi atau operasi. Untuk memperoleh layout yang baik, perusahaan perlu memperhatikan hal-hal berikut, yaitu kapasitas dan tempat yang dibutuhkan, peralatan untuk menangani material atau bahan, lingkungan dan estetika, arus informasi, biaya perpindahan antar tempat kerja yang berbeda. Gitu. Selanjutnya, pertimbangan layout didasarkan pada situasi berikut. Posisi tetap, tata letak gedung, tata letak kantor, orientasi proses, tata letak produk. Yang terakhir, kesimpulan. Dari pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penentuan lokasi dan layout dalam platform yaitu agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang, maupun kantor pusat. Agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi. 2. Agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi. Agar perusahaan dapat menentukan teknologi yang tepat menjalankan produksinya. Agar perusahaan dapat menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Yang terakhir, agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan masa yang akan datang. Kurang lebih, itulah yang dapat saya jelaskan tentang teknik menentukan lokasi, layout, dan platform. Selanjutnya, materi yang kedua. Materi yang kedua tentang analisis pesaing. Latar belakang, mengidentifikasi pesaing adalah tugas perusahaan yang sederhana, namun cakupan pesaing aktual dan potensial perusahaan sebenarnya jauh lebih luas dari itu.
Perusahaan lebih mungkin untuk dikalahkan oleh pesaing yang baru muncul atau teknologi baru dibandingkan dengan pesaing yang baru muncul atau dibandingkan dengan pesaingnya yang lalu atau pesaing yang lama. Kualitas manusia akan meningkat akibat adanya persaingan yang sehat. Persaingan yang tidak terkendali dalam jalan positif akan menimbulkan perpecahan, bahkan peperangan yang dapat menimbulkan banyak korban baik jiwa ataupun harta. Dalam dunia bisnis, persaingan pasti ada, baik itu persaingan dengan sehat ataupun tidak sehat. Banyak pengusaha yang menganggap bahwa pesaing adalah sebagai musuh, tapi menurut penulis, pesaing adalah mitra karena dengan adanya pesaing, maka produk yang dihasilkan suatu perusahaan menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan karena antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya berlomba-lomba untuk membuat produk yang berkualitas agar tidak kalah dengan perusahaan yang lain. Pada akhirnya akan menarik perhatian customer. Menghadapi pesaing bukanlah hal yang mudah. Perusahaan harus mengetahui kondisi pesaing yang baik dalam ataupun luarnya agar perusahaan dapat membuat strategi untuk menghadapi pesaing tersebut. Pengertian pesaing berasal dari kata saing yang berarti berlomba atau mengatasi atau mendahului, dengan kata lain yaitu usaha untuk memperhatikan keunggulan masing-masing yang dilakukan perseorangan ataupun badan hukum dalam bidang perdagangan, produksi, pertahanan, dan sebagainya. Pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang dan jasa yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan. Analisis persaingan merupakan suatu perbuatan menganalisis atau mengidentifikasi apa-apa saja yang dilakukan oleh pihak pesaing atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa yang mirip dengan produk kita. Berikut adalah hal-hal yang harus diketahui dari pesaing. Yang pertama, kelengkapan mutu, desain dan bentuk produk, harga yang ditawarkan, saluran distribusi atau lokasi cabang yang dimiliki, dan promosi yang dijalankan. Identifikasi pesaing. Untuk mengetahui jumlah dan jenis pesaing serta kekuatan dan kelemahan mereka, perusahaan perlu membuat peta persaingan yang lengkap. Pembuatan peta persaingan digunakan untuk melakukan analisis pesaing memerlukan langkah-langkah yang tepat. Langkah pertama yang perlu dilakukan perusahaan adalah dengan mengidentifikasi seluruh pesaing yang ada. Langkah ini perlu dilakukan agar kita mengetahui secara utuh kondisi pesaing kita, sehingga akan memudahkan kita untuk menetapkan langkah selanjutnya. Berikutlah hal-hal yang meliputi hal tadi. Yang pertama, jenis produk yang ditawarkan, melihat besar pasar yang dikuasai atau market share pesaing, identifikasi peluang dan ancaman, identifikasi keunggulan dan kelemahan. Selanjutnya, mengidentifikasi strategi pesaing. Strategi pemimpin pasar atau market leader adalah perusahaan yang menguasai pangsa pasar lebih atau sebesar 40%. Perusahaan yang dominan selalu ingin tetap menjadi nomor satu. Hal ini mendorong perusahaan agar melakukan hal berikut. Yang pertama, perusahaan harus menemukan cara untuk mengembangkan jumlah permintaan keseluruhan, harus menjaga tingkat pasar yang dikuasai dengan cara bertahan atau menyerang dengan baik. Yang terakhir, lalu perusahaan dapat mencoba meningkatkan pangsa pasarnya. Strategi penantang pasar adalah perusahaan yang menguasai pangsa pasar sebesar 30%. Pada dasarnya, penyerangan dapat memilih salah satu jenis perusahaan. Perusahaan menyerang pemimpin pasar. Pilihan ini paling berisiko, tetapi bisa merupakan strategi yang banyak menghasilkan dan benar-benar masuk akal bila pemimpin pasar tidak memenuhi kebutuhan pasar dengan sempurna. Jadi kita bisa masuk gitu. Kita bisa sebagai pengganti dia di posisi yang ditinggalkannya. Perusahaan menyerang perusahaan yang regional yang lebih kecil, di mana perusahaannya kurang berhasil atau kurang dana. Strategi pengikut pasar. Pengadaptasi atau adaptor adalah perusahaan yang mengambil dan mengadaptasi atau modifikasi produk market leader. Peniru adalah perusahaan yang meniru berbagai hal dari market leader, namun ia masih mempertahankan diferensiasi dalam hal kemasan, iklan, harga, dan lain-lainnya. Pengkloning adalah perusahaan yang berusaha untuk menyamai atau melebihi produk, nama, dan pengemasan produk market leader dengan variasinya yang ringan. Pemalsu adalah perusahaan yang sudah jelas meniru secara keseluruhan dari produk pemimpin pasar. Istilahnya kalau bahasa anak sekarang jiplak.
Strategi relung pasar, hampir setiap industri selalu terdapat perusahaan-perusahaan kecil yang mengkhususkan diri pada sebagian dari pasar dan menghindari bentrok dengan perusahaan-perusahaan besar, sehingga tidak diperlukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Relung pasar adalah strategi pemasaran yang pemilihan pasarnya ditujukan pada pasar yang lebih sempit. Perusahaan dengan strategi jenis ini mencoba masuk satu atau lebih celah-celah pasar yang aman dan menguntungkan. Berikut ciri-cirinya. Memiliki luas pasar besar dan daya beli yang cukup agar bisa menguntungkan, memiliki potensi untuk berkembang, diabaikan perusahaan besar, perusahaan memiliki keterampilan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan relung pasar tersebut secara efektif. Yang terakhir, perusahaan mampu membela diri dari serangan pesaing besar dengan membina goodwill atas produknya. Analisis SWOT. Maaf, salah Bu. Kita langsung ke identifikasi reaksi pesaing. Reaksi pesaing maksudnya bagaimana pola dan strategi pesaing dalam merebut segmen pasar yang ada, dan bagaimana perusahaan mampu melakukan terobosan baru dalam rangka menggulingkan pesaing yang ada. Bentuk-bentuk reaksi umum dari pesaing yaitu pesaing yang santai, yaitu pesaing yang tidak bereaksi dengan cepat terhadap tindakan atau serangan pesaing. Pesaingan selektif, yaitu pesaing yang bereaksi terhadap serangan tertentu. Pesaing harimau, yaitu pesaing yang bereaksi dengan gesit dan kuat terhadap pesaing yang serangannya dari pesaing-pesaingnya. Pesaing stokastik atau tak terduga, yaitu pesaing yang tidak menunjukkan pola reaksi yang dapat diramalkan, namun tiba-tiba bisa membuat kita ketar-ketir gitu. Strategi menghadapi pesaing. Pertama, strategi produk. Produk adalah segala yang ditawarkan di pasar dengan atribut seperti warna, kemasan, prestasi perusahaan, serta pelayanan perusahaan yang dibeli konsumen untuk dapat memberikan kepuasan dan kebutuhan. Strategi penetapan harga. Harga adalah suatu strategi bagi seorang penjual mengadakan pembedaan pengeluaran produk dari pesaing sehingga penetapan harga salah satu bagian penting dan kemasan penetapan harga dalam menghadapi pesaing antara lain penetapan harga sama dengan harga pesaing, penetapan di atas harga pesaing, penetapan harga di bawah harga pesaing. Dan yang terakhir, beberapa yang ditetapkan untuk suatu barang, penjualan melihat dari situ pangkal tolak yang disebut dengan orientasi. Ada 4 macamnya, yaitu orientasi pada harga pokok, orientasi pada permintaan pasar, orientasi pada persaingan, dan kombinasi. Strategi promosi. Promosi dilakukan dengan pendekatan komunikasi yang bersifat persuasi atau membujuk. Dilakukan dengan cara model retorika, merupakan suatu model atau cara seseorang berbicara di hadapan suatu kelompok, misalnya berpidato atau salesman. Model propaganda merupakan suatu cara mencari pendukung oleh seorang atau lembaga. Model negosiasi yaitu suatu perundingan antara seorang negosiator dengan negosiator lainnya, masing-masing berusaha untuk menguasai pihaknya. Strategi distribusi untuk menyalurkan barang-barang konsumsi yang ada beberapa jenis saluran distribusi yang digunakan, yaitu zero stake, yaitu saluran distribusi langsung ke konsumen, one stake, yaitu saluran distribusi produsen ke pengecer konsumen, two stake, yaitu produsen ke pedagang besar ke pengecer ke konsumen, three stake, yaitu saluran melalui agen. Jadi yang terakhir itu adalah three stake, itu dari langsung ke agennya dia. Kesimpulannya, pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang dan jasa yang mirip atau sama dengan produk yang ditawarkan. Analisis pesaing merupakan suatu perbuatan menganalisa atau mengidentifikasi apa-apa saja yang dilakukan oleh pihak pesaing atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa yang mirip dengan produk kita. Begitulah Bu, lebih dan kurang saya mohon maaf, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya Bu ya. Terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas bimbingannya. Terima kasih Bu. Selamat sore.